Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Nindya Ramadhani. Saya dari SMA Negeri 1 Glaga, Banyuwangi. Saya dari kelas 10 IPA 4 akan menjelaskan apa sih COVID itu, apa sih gejala COVID, dan bagaimana supaya kita tidak tertular COVID. Yang pertama, apa sih itu COVID? COVID yaitu kepanjangan dari Coronavirus Disease 2019. Virus corona ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Coronavirus sudah tersebar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Angka penularannya juga tinggi, semakin hari semakin bertambah. Juga sudah memakan banyak korban. Sebagian besar orang yang tertular COVID akan mengalami gejala ringan hingga sedang, juga ada gejala yang serius hingga membutuhkan penanganan khusus dari pihak medis. Apa sih gejala dari COVID-19? Yuk kita lihat. Yang pertama, demam. Biasanya kalau sekarang kita keluar rumah, kalau kita pergi ke tempat-tempat umum seperti mall atau tempat-tempat umum di kota, kita pasti akan dicek suhu badannya. Karena apa? Salah satu gejala COVID yaitu demam atau suhu badan tinggi, sekitar 38 derajat sampai 40 derajat, atau bisa saja lebih. Jika orang dinyatakan COVID, maka bisa saja suhu badan orang tersebut tinggi. Karena itu, perlu pengecekan setiap orang. Mungkin saja orang tersebut terkena COVID. Yang kedua, batuk kering, yaitu batuk yang serak sekali di tenggorokan atau seperti batuknya orang merokok. Yang ketiga, kelelahan, badan lemas dan terasa pegal-pegal, yaitu badan lemas, pusing, juga pegel-pegel termasuk bagian kaki bawah. Yang keempat, gejala yang sedikit tidak umum yaitu rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan seperti batuk tadi, diare, yaitu buang air besar secara terus-menerus dan tidak normal, berbentuk cair tidak seperti orang buang air besar biasanya. Konjungtivitis atau mata merah, sakit kepala, pusing, hilangnya indera perasa atau penciuman. Biasanya orang yang terkena COVID itu tidak bisa merasa, lidahnya mati atau seperti tidak bisa merasakan asin, manis ataupun pahit kalau dia makan sesuatu. Juga indera penciumannya seperti orang terkena flu, tidak bisa mencium bahkan bau menyengat sekalipun. Ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Ada gejala serius juga COVID-19 yaitu kesulitan bernafas atau sesak nafas. Coronavirus ini menyerang bagian sistem pernafasan, maka dari itu kebanyakan orang yang terkena COVID akan merasakan gejala sesak nafas atau kesulitan bernafas. Yang kedua, nyeri dada atau tertekan pada dada. Karena rasa sesak itu, maka ia mengalami nyeri dada dan dadanya terasa sesak sehingga kesulitan bernafas. Yang ketiga, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Ini sudah pada gejala serius. Pihak medislah yang bisa menangani. Ini foto-foto yang saya berikan tentang virus corona. Di Indonesia sendiri, virus corona sudah semakin banyak. Total kasusnya ada sekitar 3 juta yang sudah terkena COVID dan ada yang meninggal dunia kurang lebih 100.000 orang. Bagaimana sih supaya kita tidak tertular COVID? Ini. Gimana cara pencegahan COVID? Yaitu cuci tangan secara rutin, gunakan sabun dan air mengalir, atau kalau kita keluar rumah biasanya membawa hand sanitizer supaya tangan kita tetap higienis dan steril agar tidak terkena virus corona. Yang kedua, selalu jaga jarak aman dengan orang yang selalu jaga jarak setiap orang minimal 2 meter. Karena untuk mencegah penularan COVID. Tutupi jika batuk atau bersin dengan tisu atau tangan. Jika menggunakan tangan, segera cuci tangan
dengan air mengalir dan sabun hingga bersih. Kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Lalu jangan sentuh mata dan hidung tadi agar tidak terkena COVID, karena mungkin saja tangan atau bagian organ lainnya itu memegang sesuatu yang tidak steril sehingga bisa saja kita tertular COVID. Maka dari itu jangan sentuh bagian wajah. Lalu saat batuk bersin tadi, tutup dengan lengan atau tisu. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan, karena mungkin saja kamu terkena COVID dan bisa menularkan kepada orang lain. Jika demam, batuk, atau kesulitan bernafas, atau mengalami gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi, segera cari bantuan medis atau periksa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Selalu ikuti protokol kesehatan agar terhindar dari COVID. Saran saya, tetap di rumah dan jaga kesehatan diri masing-masing agar COVID-19 ini segera mereda dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Terima kasih saya ucapkan, dan satu hal lagi, mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.